Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anifani Parava dengan NIM H512110007 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Risk Regression pada data series dengan koreksi atau korelasi persisten. Studi kasus nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan pembimbing utama Bapak Witorandus Ropong MSI. Pokok pembahasan di dalam seminar saya adalah pendahuluan, rumusan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustakaan. Bagian pertama adalah pendahuluan, yakni latar belakang. Analisis regresi linear merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Nah, estimasi parameter dalam analisis regresi linear diperoleh menggunakan ordinary least square atau LS yang menghasilkan estimasi bersifat tak bias dengan varians minimum. Namun, metode OLS mengasumsikan terpenuhinya asumsi klasik seperti normalitas, homokedastisitas, non-multikolinearitas, dan non-autokolerasi. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, estimasi parameter dapat menjadi kurang valid dan akurat. Dan salah satu asumsi klasik yang biasa tidak terpenuhi dalam data time series adalah autokorelasi, yaitu ketergantungan antara nilai pengamatan dalam suatu periode dengan periode sebelumnya. Nah, keberadaan autokorelasi menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi tidak efisien karena varians dari parameter menjadi tidak minimum meskipun tetap tak bias dan konsisten. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi autokorelasi adalah persisten, yaitu metode yang memperbaiki autokorelasi dengan memodifikasi segala tanpa membuang data pada pengamatan pertama. Nah, nilai koefisien autokorelasi dalam metode ini dapat diestimasi terlebih dahulu secara iteratif. Selain itu, ketika analisis regresi menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka dapat menimbulkan masalah multikolinearitas, yaitu adanya korelasi tinggi antar variabel independen. Nah, multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi regresi menjadi kurang akurat. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas adalah metode risk regression, yang merupakan pengembangan dari metode OLS dengan menambahkan nilai tetapan bias, yaitu K, sehingga diperoleh variasinya minimum. Nah, penentuan nilai K dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti retrace yang diperkenalkan oleh Horst dan Cannon 1970, metode lanjutan oleh Horst, Cannon, dan Lawrence 1975, serta pendekatan dari Lawrence dan Wang 1976. Nah, ketika data mengalami multikolinearitas dan atau korelasi secara sekaligus, estimasi menggunakan ES menjadi tidak optimal, sehingga metode regression yang dikombinasikan dengan koreksi atau korelasi persisten dapat digunakan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Nah, atau korelasi dapat diatasi terlebih dahulu dengan melakukan transformasi persisten. Selanjutnya, hasil transformasi tersebut dianalisis menggunakan regression untuk mengatasi multikolinearitas dengan nilai K optimal yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, pengembangan model regression dengan koreksi artikulasi melalui persisten dapat ditinjau melalui penerapannya pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, nilai tukar mata uang merupakan indikator utama yang mencerminkan stabilitas ekonomi suatu negara. Fluktuasi nilai tukar dapat memberikan dampak besar terhadap sektor perdagangan, investasi, dan stabilitas harga barang serta jasa. Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami pelemahan yang menjadikan salah satu mata uang dengan nilai terendah di dunia. Pelemahan ini disebabkan oleh tekanan ekonomi global serta permasalahan domestik dalam beberapa tahun terakhir. Nah, berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap USD berada di kisaran 16.000 per USD. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Nah, beberapa faktor yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap USD antara lain inflasi,
jumlah uang beredar, suku bunga, serta aktivitas ekspor dan impor. Nah, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan depresiasi rupiah karena menurunkan daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap rupiah menurun. Peningkatan jumlah uang beredar juga berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar karena mendorong kenaikan harga produk dan rupiah. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat memperkuat rupiah dengan menarik modal asing. Sementara itu, ekspor yang meningkat berpotensi menguatkan rupiah, sedangkan impor yang lebih tinggi cenderung melemahkannya karena meningkatkan permintaan terhadap mata uang asing, terutama USD. Nah, penelitian sebelumnya telah menerapkan retractation dengan koreksi atau kelas Parsuintan untuk mengatasi multikolonialitas dan atau korelasi. Besar di KK 2022 membuktikan efektivitas retrace dalam menangani multikolonialitas pada data angka kematian bayi. Kemudian Habibah 2017 menunjukkan keunggulan Parsuintan dalam mengoreksi atau korelasi dibanding Corporate Orchard Iteratif. Lalu, Sari 2021 menemukan bahwa metode retractation dikombinasikan dengan Parsuintan memberikan estimasi parameter yang lebih akurat dibandingkan OLS pada kasus COVID-19 di ASEAN. Berbeda dari pendekatan subjektif pada penentuan nilai K pada retrace, penelitian ini mengoptimalkannya melalui minimisasi mean square error atau MSE. Nah, data bulanan nilai tukar rupiah terhadap USD berserta faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya telah dikumpulkan selama 4 tahun terakhir. Kondisi ini memungkinkan adanya hubungan yang kuat antar variabel independen serta ketergantungan nilai pengamatan dalam suatu periode dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, kalian akan berfokus pada pemodelan retractation pada data time series dengan koreksi atau korelasi persisten. Spesifikasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tujuan penelitian pertama adalah memperoleh estimasi parameter model retractation dengan koreksi atau korelasi persisten dalam pemodelan nilai tukar rupiah terhadap USD di Indonesia pada periode 2021 sampai 2024. Tujuan penelitian kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar rupiah terhadap USD di Indonesia pada periode 2021 sampai 2024. Dia manfaat penelitian yang pertama, meningkatkan wawasan bagi pembaca maupun penulis mengenai penerapan metode retractation dengan koreksi atau korelasi persisten dalam pemodelan data ekonomi, khususnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Manfaat penelitian yang kedua, memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap USD berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang signifikan. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, data yang digunakan merupakan data bulanan nilai tukar rupiah terhadap USD di Indonesia selama periode 2021 sampai 2024 dengan 5 variabel independen, yaitu inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga acuan, ekspor, dan impor. Nah, batasan masalah kedua adalah metode yang digunakan untuk menentukan dari total bias, yaitu dari inflation adalah retrace dengan pendekatan minimisasi MSM. Sedangkan estimasi konflik atau korelasi dilakukan melalui metode Parsuintan. Bagian kedua adalah landasan teori. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear, ordinary least square, asumsi klasik analisis regresi, uji stasionaritas pada galat, pola atau korelasi pada galat, Parsuintan, regression, pengujian signifikansi parameter regresi, pengujian kelayakan model, dan nilai tukar. Bagian yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Nah, data pada penelitian ini adalah data sekunder dari situs web resmi Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Indonesia. Nah, data tersebut merupakan data bulanan dari bulan Januari 2021 hingga Desember 2024. Nah, variabel penelitian yang digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap USD sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga acuan, ekspor, dan impor. Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini, yang pertama, analisis statistik deskriptif.
Langkah kedua, pengujian asumsi klasik regresi linear. Langkah ketiga, pengujian stasionitas pedagangan. Langkah keempat, identifikasi pola atau korelasi pada data. Langkah kelima, transformasi logaritma pada variabel independen. Langkah keenam, koreksi atau korelasi dengan persisten. Langkah ketujuh, penentuan penetapan bias skala optimal menggunakan retrace dengan minimalisasi nilai MSE. Langkah kedelapan, pencobahan parameter regression terhadap data hasil transformasi parameter. Langkah ke-9, transformasi balik estimasi parameter. Langkah ke-10, pengujian signifikansi parameter. Langkah ke-11, pengujian kelayakan model. Dan langkah ke-12, interpretasi model dan kesimpulan. Bagian keempat adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Demikianlah pemaparan dari seminar Sastika Satubaya. Atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.